Halo, kembali lagi di Ruang Zaki Channel. Di video kali ini gue akan sharing-sharing terkait dengan personal branding, public speaking, dan soal writing. Nah, teman-teman sekalian, terkadang kita selalu dikotomikan antara personal branding, public speaking, dan writing. Pada kesempatan kali ini, gue akan share bahwa ternyata ketiganya memiliki hubungan yang cukup erat ya, untuk teman-teman yang kemudian ingin membangun bagaimana personal branding teman-teman sendiri. Personal branding itu muncul bisa secara organik maupun ketika teman-teman meng-create ya secara konsisten tentang siapa sih sebenarnya teman-teman sekalian. Sehingga ketika kemudian orang-orang melihat latar belakang dan rekam jejak teman-teman sekalian, itu akan terngiang tuh di pikiran mereka tentang apa sebenarnya personal branding yang kemudian kita bangun. Dan personal branding itu bukan proses yang singkat, tapi dia butuh satu perjalanan yang cukup waktu untuk kemudian terbangun di bawah alam sadar orang-orang terutama di sekeliling kita tentang karya dan rekam jejak kita yang kemudian di situ terselip ya siapa sebenarnya kita dan pada bidang apa kemudian kita itu bisa dikatakan ahli dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, ada konsep yang saya sebut sebagai human concept. Jadi personal branding itu akan hidup jika kita memiliki dua kemampuan ini, public speaking dan writing ability. Jadi ini adalah strength yang harus kemudian kita persiapkan karena dari situlah kemudian personal branding akan timbul. Ya, ini adalah kemampuan yang basic sebenarnya ketika kita mau bicara pada konteks berkarir di dunia profesional. Ya, kemampuan kita berbicara, meyakinkan orang, memastikan bagaimana kita bertutur pada karakter-karakter yang berbeda, dan kemampuan kita dalam menulis, dalam membuat sebuah pikiran yang sistematis, yang runut, ya, yang kemudian pesannya bisa tersampaikan, itu adalah bagian dari supporting system untuk membangun personal branding yang baik. Ketika bicara ini saya jadi teringat pada tokoh ya Bapak bangsa yaitu Hos Cokroaminoto. Hos Cokroaminoto adalah sosok yang kemudian menjadi kontributor lahirnya para tokoh nasional. Ya, sebut saja salah satunya adalah mantan Presiden Indonesia, Insinyur Soekarno, yang kemudian dari Cokro Aminoto lahirlah berbagai macam ya pikiran-pikiran yang strategis tentang bagaimana konsep bernegara dan lain sebagainya. Cokro yang kemudian menjadi bapak kos di Surabaya, ya ternyata bukan sekedar mengajar, tetapi dia memberikan keteladanan dan inspirasi bagi murid-muridnya, bagi orang-orang yang ngekos di tempatnya, di rumahnya di Surabaya. Dan ternyata dari proses itulah kemudian banyak yang terinspirasi. Ruang tamunya selalu dipenuhi oleh para tokoh nasional, berbicara tentang kebangsaan, berbicara tentang kemerdekaan, ya. Bahkan Cokro mengatakan, demi menjadi orang besar, maka pemuda itu harus menulis seperti wartawan dan berbicara seperti orator. Ini menunjukkan bagaimana kemudian Cokro mengajarkan kepada semuanya bahwa kamu tuh harus memiliki dua elemen ini. Seperti human concept yang di awal saya sampaikan. Dulu Bung Karno ketika proses pra-kemerdekaan, dia sering menulis di media untuk melakukan agitasi perlawanan terhadap Belanda tanpa menyematkan namanya. Tapi semua orang tahu bahwa itu Soekarno kecil yang kemudian menulis. Orang terinspirasi, orang mengetahui karakter tulisannya, sehingga tanpa menuliskan nama kita, tetapi ketika membaca karakter tulisan kita, orang tahu bahwa itulah Bung Karno. Nah, sampai sebegitunya, ada di level itu. Sehingga ketika kita bicara tentang kemampuan menulisnya Bung Karno, itu juga timbul karena sumber literasi.
yang dia miliki. Bung Karno tidak hanya menguasai satu bahasa, dan Bung Karno selalu bergaul dengan siapa saja. Sehingga kemudian ketika dia ngekos di Surabaya, ketika Cokro kedatangan tokoh-tokoh nasional di ruang tamunya, ya, saat anak-anak kecil lain nonton bola, saat anak-anak kecil lain sedang bermain, Bung Karno duduk di lantai mendengarkan, menyimak obrolan Cokro. Sehingga kemudian dari situlah ya Bung Karno kemudian tumbuh menjadi lebih dewasa, lebih matang pemikirannya, dan Cokro adalah bagian dari proses yang mematangkan Bung Karno. Bung Karno itu senang sekali dia mengasah kemampuan berbicaranya. Ya. Kamar kosnya kecil sekali, ventilasi udaranya sangat terbatas sehingga tidak ada udara sirkulasi yang membuat mungkin seperti banyak orang ketika tinggal gitu ya. Tetapi kemudian Bung Karno terus ya mengasah kemampuan berbicaranya, dan Bung Karno pernah mengatakan bahwa aku tidak pernah berlatih pidato di depan cerminku Hos Cokroaminoto. Jadi dia menyampaikan bahwa ketika Cokro itu sedang naik ke atas panggung, yang kemudian orang mengatakan Cokro seperti singa podium, ketika Cokro sudah berpidato, itu layaknya seperti petir yang menyambar katanya. Sehingga ada ribuan orang di depan Cokro yang ingin mendengarkan pidatonya, dan Bung Karno ya, ada di tengah-tengah kerumunan itu. Dari situlah Bung Karno belajar tentang teknik pidato, tentang teknik berbicara di depan publik yang begitu luas. Sehingga bagi Bung Karno, Cokro adalah bagian dari proses dia mengenal bagaimana cara melakukan agitasi berbicara di depan publik, yang akhirnya melahirkan seorang Bung Karno yang memiliki kemampuan berbicara yang tidak hanya diakui di negara kita, tapi di dunia internasional. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita kemudian ingin berbicara soal personal branding, ada banyak hal sebenarnya yang perlu kita ketahui. Kita harus fokus. Kenapa harus fokus? Karena orang akan mudah mengingat ketika seseorang itu memiliki expertise yang fokus. Tidak mengambil berbagai macam ceruk, sehingga kemudian orang susah mengidentifikasi kita. Genuine, jangan dibuat-buat. Walaupun ada ketika kemudian orang memiliki satu personal branding yang lahir karena sebuah settingan misalnya. Tapi orang yang kemudian memiliki personal branding yang genuine itu jauh lebih diapresiasi, diterima oleh publik. Cerita tentang perjalanan hidup, konsisten, kemudian berikan positive impact. Kenapa? Karena personal branding yang ingin kita hadirkan adalah yang memberikan vibes yang bagus kepada sekeliling kita, kepada orang-orang terdekat kita, kepada publik yang kemudian mendapatkan benefit dari kehadiran kita. Kita bisa belajar dari berbagai macam kesuksesan tokoh-tokoh yang ada. Mungkin ada yang kemudian punya relasi yang dekat, maka kita ikuti. Dan tinggalkan legacy. Ya, karena orang yang kemudian dikenang oleh lintas zaman adalah orang yang kemudian mampu meninggalkan satu karya yang bisa dinikmati, bisa dirasakan, ya, meskipun dia sudah nggak ada. Ya, itulah yang kemudian bisa menciptakan ya personal branding yang begitu kuat bagi kita. Nah, selain personal branding, saya katakan tadi ada public speaking. Ini adalah hal yang sangat penting, ya, bahwa terkadang public speaking itu bukan sekedar kita membangun retorika, berbicara dengan berapi-api dan lain sebagainya, bukan. Public speaking yang baik adalah ketika kita mampu memberikan transformasi perubahan kepada orang di sekeliling kita. Artinya orang itu bukan sekedar menyimak dan mendengar, tetapi juga ikut tergerak ya
sebagaimana konten yang kemudian kita sampaikan. Itulah public speaking terbaik, gitu ya. Dan problem yang kemudian sering kita temukan adalah adanya ketidakpercayaan diri. Ya, itu wajar ketika orang-orang mengawali proses untuk menjadi public speaker. Biasanya mereka akan mengalami hal ini. Sehingga ketika dia mampu untuk melewati fase pertama dengan keringat dingin ya, maka dia akan mulai candu dan menikmati panggung-panggung berikutnya untuk berbicara di depan publik. Dan pastikan kita tidak berbicara hanya untuk kesenangan kita. Pastikan audiens juga menikmati. Sehingga kemudian perhatikan mereka satu persatu. Ya, lihat mata mereka jika kita berhadapan langsung. Sehingga mereka merasa kehadirannya itu bermakna dan mendapatkan perhatian dari seorang speaker. Kita harus pastikan ketika kita berbicara, buatlah satu organisasi struktur outline yang baik, sehingga kemudian ketika kita menyusun sebuah teks itu benar-benar sistematis, berbobot, penuh dengan data, dan kita tahu cara bagaimana membuka dan menutup sebuah pidato. Persiapan harus matang. Tidak ada tokoh hebat apapun tanpa persiapan. Karena setiap panggung tentu punya tantangan yang berbeda. Sehingga kita nggak boleh meremehkan dan pastikan untuk mempersiapkan segalanya. Waktu menjadi penting, jangan sampai kemudian kita menguras emosi para audiens. Ya, pastikan waktu bisa kita kelola dengan baik. Yang penting pesan itu sampai, tidak perlu berlama-lama, dan kemudian orang bisa tergerak dengan konten yang kemudian kita sampaikan. Ada banyak sekali hal yang kemudian harus kita persiapkan. Semua harus efektif intinya, dan gestur juga harus menarik. Karena ketika kita berbicara di satu panggung yang sangat monoton, tentu saja itu akan menyebabkan kejenuhan. Dan konsentrasi orang pun juga sangat terbatas, sehingga di era seperti sekarang ini, ya, segala sesuatunya harus disampaikan dengan begitu efisien. Itu yang menjadi penting. Nah, teman-teman sekalian, writing ability juga merupakan satu hal yang penting ya untuk membangun personal branding. Ketika kita bicara pada konteks menulis, maka kita harus pastikan bahwa menulis adalah bagian dari hasil proses kita mencari literasi yang banyak. Tidak mungkin kita menulis tanpa kita memulai ya, mencoba mengumpulkan berbagai macam sumber pengetahuan di dalam isi kepala kita. Sehingga tulisan yang kita lahirkan, kita berharap menjadi satu novelty, satu ide baru yang kemudian mempengaruhi pikiran dan riset selanjutnya. Nah, maka jika teman-teman ingin belajar tentang writing ability ini, maka pastikan teman-teman coba untuk belajar dari berbagai macam tulisan yang di mana writernya adalah sosok yang teman-teman sukai. Sehingga bisa jadi ada ciri khas yang kemudian teman-teman bisa bangun. Bisa dimulai dari sebuah potongan artikel di koran, atau buku-buku motivasi, atau buku-buku biografi, atau buku-buku lain yang kemudian menarik buat teman-teman semua. Dan pastikan untuk terus biasa, mulailah dari 100 kata, 200 kata, 500 kata, 1000 kata, hingga kemudian teman-teman sudah mulai bisa mengorganisir tulisan itu secara sistematis. Ya. Nah, dari situlah maka kemudian proses kita untuk mereview, ya, membaca kembali apakah sudah baik atau belum. Kita minta kepada setiap orang untuk menilai tulisan kita layak atau tidak. Itu adalah proses kita untuk kemudian mematangkan karya ini. Dan pastikan tulisan harus disusun to the point, jangan bertele-tele, karena itulah yang sebetulnya di zaman ke depan ini, ya, orang ingin mendapatkan satu bacaan yang ringkas. Karena
literasi orang itu sudah bermigrasi dari membaca hal-hal yang banyak menjadi jauh lebih sharp, ya, lebih simple, lebih sedikit, yang kemudian membuat ya orang-orang kemudian mulai menyukai ya cara membaca yang disajikan dalam bentuk yang singkat. Nah, inilah kemudian yang menjadi konten yang kemudian harus kita pahami terkait dengan writing ability. Terakhir, teman-teman sekalian, kalau kita lihat terkait dengan role model, maka kita tidak bisa lupa dengan seorang presiden kulit hitam pertama di Amerika, Presiden Obama. Obama berhasil membuat sejarah di Amerika Serikat bukan karena dia sendiri melakukan itu. Tapi ada dua sosok yang menginspirasi Obama, ada Martin Luther King dan Malcolm X. Ya, dua sosok warga kulit hitam yang memperjuangkan warga kulit hitam di sepanjang sejarah Amerika Serikat untuk memiliki hak konstitusional pada saat itu untuk memilih pemimpinnya di Amerika Serikat. Kemudian akhirnya bisa terwujud ya dalam waktu yang cukup panjang. Obama menjadi legacy dari perjuangan kedua tokoh ini. Kalau Martin Luther King punya I Have a Dreams, Obama punya Yes We Can. Ya, inilah kalau kita perhatikan bagaimana pidato-pidato mereka, ya, mereka adalah orang-orang yang kemudian memiliki kekuatan, ya, bukan sekedar bisa berapi-api di depan publik yang banyak, tetapi ketiga tokoh ini mampu menggerakkan solidaritas, bahkan menciptakan sejarah yang tidak hanya terjadi pada negaranya, tidak terjadi pada kaumnya, tetapi juga dunia ikut tersedot perhatiannya terhadap ketiga tokoh ini. Sehingga teman-teman sekalian, kalau kita belajar dari berbagai tokoh ini, mereka memiliki kemampuan bicara yang baik, kemampuan menulis yang baik, dan dari situlah kemudian mereka memiliki personal branding yang baik. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa follow Instagram gue di @reza_ezaki, dan jangan lupa untuk share, subscribe, like, dan komen. Peluang Zaki. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.